Oke. Selanjutnya untuk masalah biaya-biaya. Kalau Kira-kira biaya-biaya dari itu ketika daurah, misalkan di Solo itu butuh berapa? Oke. Selanjutnya untuk masalah biaya-biaya. kalau Kira-kira biaya-biaya dari itu ketika daurah, misalkan di Solo itu butuh berapa? kalau sekarang Kalau di daurah pemberangkatan itu berapa? 1.500.000 apa 1 juta. Itu sudah makan semuanya. Itu selama Makan 30 hari itu. 30 hari. Lain ya makan sama tidur itu dah sama kitabnya semuanya. Nah, berarti Apa itu 1.500.000? Kayaknya 1.500.000. 1.500.000 ya sekitar segitu, 1.500.000 sampai Nanti ada brosurnya 1.750-an. kan? Ada brosurnya, nanti saya akan lihatkan. Jadi itu nanti udah termasuk makan, kitab selama 30 hari di Solo. Kemudian untuk pemberangkatan kira-kira butuh berapa? Kalau pemberangkatan itu mungkin tergantung dolar, semua itu tergantung dolar. Mungkin Kalau dolarnya berapa? 2.000 dolar atau 1.900 dolar itu sama tiket. Itu udah sama Sudah tiket. kalau nggak salah ini. Tergantung dolar, semuanya tergantung kurs dolar ya nih, harga dolar sekarang jual dolar. Mungkin 2.000 dolar. Kalau dulu 2.000 dolar itu sama tiket. Dan lagi tiket sekarang lagi mahal nih. Tergantung mungkin 220 dolar, 2.200 dolar. Pokoknya mungkin sekitar itu, 2.000 mungkin sampai 2.500-an ya. 2.500 sampai itu sudah. Tidak sampai banyak enggak. Itu pun sudah masuk tiket, sudah masuk takdiyah atau SPP 2 tahun. 2 tahun Makan pasti 2 tahun. Ini hidup 2 tahun sudah ditanggung. Jadi itu dan 2 tahun selama di sini ditanggung. Dan doman tiket untuk pulang. Doman untuk pulang itu 550 itu untuk doman. Yang sisanya untuk tiket untuk yang lain. Terus kira-kira untuk seumpama udah 2 tahun kan udah habis jatah yang dari itu kan, dari 2.000 itu kan. Seumpama mau lanjut tahun ketiga, keempat, itu bayarnya bagaimana? Itu murah banget. Darul Mustafa ini termasuk lembaga yang termurah. Mungkin karena nggak tahu, wallahu alam. Ini wallahu alam dari mana uangnya. Termasuk murah, lembaga yang termurah karena setiap bulannya itu 5.000 dolar, 5.000 real Yamani. Kalau jadi dikurskan mungkin di Indonesia 150.000 atau 100.000 dolar. 100.000 rupiah atau 150.000 rupiah. Pokoknya 5.000 itu setiap bulannya. Berarti bayarnya setiap bulan. Itu sudah makan, sudah makan semuanya dah. Nggak ada tanggungan apa kecuali iqomah ya. Iqomah itu 1 tahun sekali. Itu berapa? 8.000 real. Jadi untuk setiap bulannya cuma bayar 5.000 real. Itu sekitar 100 sampai 150.000. Kemudian setiap tahunnya bayar iqomah. Iqomah itu 8.000 real. 8.000 real. Sekitar 200 ribuan. Murah banget untuk di Darul Mustafa ini. Itu nggak ada, lain kitab lah. Kira-kira kalau untuk sistem belajarnya seperti apa di Darul Mustafa? Kalau di sini ya, misalkan pembagian kelasnya. Kalau sistem kurikulumnya dulu, visi dan misinya Darul Mustafa itu semuanya terletak pada salah satu maqasid yang diundang dengan salah satu maqasid, yaitu 3 maqasid, 3 tujuan yang ada di Darul Mustafa, yaitu al-ilm, at-tazkiyah, wa dakwah. 3 ini. Jadi ada 3 itu. Pertama ilmu, kedua penyucian hati, pembersihan hati, ketiga dakwah. Yaitu akhlak. Semuanya itu, dan itu semuanya tergabung, semuanya tujuannya itu irsin nabawi litan suruha gitu katanya. Itu menyebarkan warisan para nabi untuk menyebarkannya. Itu yang dipegang oleh Darul Mustafa. Semuanya 3 maqasid ini sudah langsung dari Sayyidil Habib Umar hafizullah taala, lalu dan itu diasas langsung katanya ini wallahu alam, semuanya itu dari Rasulullah semuanya seperti itu. Dan masalah sistem pembelajaran itu halaqah, artinya per kelas. Itu bikin halaqah. Kalau ada dari sistem dari pondok lain itu menggunakan kitab,
Kalau yang ada di Darul Mustafa itu menggunakan halakoh. Halakoh itu per kelas, artinya dibagi. Ada idat, ada yang pertama lughah. Lughah. Ini kebanyakan kalau orang Indonesia gak pakai lughah. Kebanyakan karena sudah nas dari Sayyidil Habib Umar bahwasanya kalau Indonesia ini nggak butuh lughah. Karena orang Indonesia orang Indonesia yang belajar di Tarim ini sudah tahu semuanya lughahnya, cuma memperbaikinya aja. Tapi ada 1-2 yang memang nggak tahu sama sekali lughah, ada gitu. Tapi kebanyakan orang Indonesia itu biasanya sudah nggak pakai lughah. Kalau masuk lughah itu udah bayar lagi nanti. Nggak masuk yang tadi itu nggak masuk. Bayar lagi. Berarti seumpama di Darul Mustafa Solo nggak lulus tapi pengen tetap berangkat, itu tetap nggak bisa. Nggak bisa. Ya itu tetap nggak bisa. Nyoba lagi tahun lagi mungkin bisa. Tahun depan. Berarti kalau pengen memperbaiki lughah bahasa, masuk ke kelas bahasa, nambah bayar lagi. Jadi kalau diterima di Darul Mustafa, diterima di Solo, sudah diterima, itu sudah nanti ditentukan lagi, dites lagi di Darul Mustafa. Entah itu mau masuk ibtidah atau masuk idat atau yang lain. Jadi berapa kelas? Nah nanti lughah itu mungkin 1 tahun lah. 1 tahun ya mungkin ada tingkatannya, tergantung anaknya. Itu kalau ibtidah itu 1 tahun. 1 tahun itu kira-kira mustawa awal, mustawa sani, mustawa sadis. Ibtidah itu 1 tahun itu. Mustawa awal, mustawa sani, mustawa sadis. Itu dalam 1 tahun. 1 tahun. Karena ada 3 mustawa. Sekarang sistemnya itu Darul Mustafa beda dengan yang kemarin. Yang 4 tahun yang kemarin, kalau sekarang Darul Mustafa itu sistemnya pakai 3 mustawa 1 tahun. Jadi berarti itu per mustawa 4 bulan. 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan setengah atau 3 bulan gitu. Dan dalam 3 bulan itu ada 3 ujian. Ada 3 atau 2 ujian, tergantung. Paling sedikit 2 ujian. Berarti 1 bulan 1 ujian. 1 bulan 1 ujian. Seperti itu. Gitu. Itu nanti, untuk kitabnya gimana? Tingkatannya? Tingkatannya ya. Ibtidah itu mungkin ya dari nahunya, dari kalau sorof nggak ada, nahu, fikih itu dah. Yang fikih dan tasawuf. Fikihnya kitabnya apa kita? Kalau fikihnya itu Safidun, yang pertama punya Sayyidil Habib Umar. Itu namanya Dakhirah, lalu Safina, lalu Mukhtasar Latif, lalu Sulamut Taufik. Itu yang ibtidah ya? Yang ibtidah itu. Kemudian ini kalau ternyata udah lulus dari Darul Mustafa Solo, kemudian ke sini dites, ternyata masuknya kelas ibtidah, maka kitab-kitab itu tadi yang dipelajari tingkatannya. Ini ada di kurikulumnya, itu ada nanti, ada di bukunya, ada buku ya, buku panduannya masuk Darul Mustafa itu bagaimana kalau sudah masuk Darul Mustafa. Soalnya pondok-pondok yang di Tarim dengan pondok yang ada di Indonesia itu sangat beda, karena pondok di Tarim itu lebih condong ke pengamalannya. Jadi akhlaknya yang paling penting. Semuanya ada tata cara, karena sini itu lebih penting kepada rohaniyahnya atau ruhnya. Kalau mungkin di Indonesia lah, mungkin di Indonesia itu kita pergi ke kamar lain pakai baju yang tidak di sini enggak ada. Meskipun keluar kamar tuh pakai apa? Pakai kamera, pakai peci, pakai rida, semuanya enggak aneh. Terus itu setelah ibtidah, setelah idat. Idat ya. Idat itu mungkin 3 tahun lah. 3 tahun. Jadi idat 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Itu selama 3 tahun. Jadi 3 tahun. 1 tahun pertama idat itu mustawa 1 2 3. Yang tahun kedua 4 5 6. Ya. Yang tahun ketiga kelas berapa? 7 8 9. Ya. Tapi sekarang Anda dengar idat yang mustawa 9 itu akan dihapus, akan diganti dengan hafal Quran. Jadi orang yang sudah lulus idat itu gak bisa naik ke itila, kan selanjutnya mustawa yang selanjutnya itila. Itu gak bisa naik kecuali sudah hafal Quran 30 juz. Iya. Kalau dulu sistemnya per pelajaran itu setiap harinya ada hafal Quran, sekarang dihapus hafalan itu. Soalnya apa? Hafalan itu yang bikin anak puyeng, dan pokoknya hafalan ini nggak fokus ke yang pelajaran yang lain.
hanya dihapus, ditaruh di belakang biar fokus udah mempelajari semuanya, hafal Quran. Setelah itu ngafalin Quran. Hafal Quran gitu. Tuh, itu hafal Quran, setelah itu itila sama 3 bulan. Itila, kelas itila 3 tahun juga. Fikihnya di sana ada umdah. Ada kalau yang tadi nahunya ada yang kotor. Idat itu ada Muqaddimah Hadramiyah sama Yakutun Nafis, insyaallah seperti itu. Sama Mata Nabi Suja. Itu yang di idat. Kemudian yang di itila ada umdah. Minhat dipelajari. Minhat itu enggak ada. Jadi minhat nanti di alamiah. Setelah itila ini 3 tahun juga. Mungkin nahunya juga ada kotor nada. Itu 3 tahun ini semuanya usul semuanya ada di. Nah itu setelah itila ini ke ngafal lagi. Gak bisa naik ke alamiah kecuali sudah hafal Riyadhus Shalihin. Jadi ada hafalan Riyadhus Shalihin, guys. Setelah alamiah itu baru di sana ada minhaj. Jadi pertama kan itila. Itila ini 3 tahun. Kalau udah selesai 3 tahun, ini harus hafal Riyadhus Shalihin baru bisa naik ke alamiah. Alamiah ini berapa tahun? Alamiah mungkin 2 tahun, enggak 3 tahun. Ini paling tinggi alamiah. Paling tinggi soalnya nanti akan mengajari fatwa gimana caranya iftah semuanya di sini. Alamiah ini berarti paling tinggi secara selama 2 tahun. Kayak kuliah lah. Alamiah ini di sini sejajar dengan kuliah atau jamiah gitu katanya di sini. Kalau dulu bahasanya jamiah, sekarang diganti alamiah. Dulu bahasanya jamiah, sekarang alamiah. Itu selama 2 tahun. Iya. Itu yang ada di Darul Mustafa. Tapi kalau sistem yang di luar dari itu semuanya, ini dari tartib Darul Mustafa, ada sekarang itu sistem muknah fiqhiyah. Apa? Muknah fiqhiyah itu gimana, Pak? Muknah fiqhiyah itu di luar tartib, itu lebih condong kepada fikih. Memperdalam fikih gitu. Bukan memperdalam, memang tartib khos gitu. Untuk fikih lebih banyak. Itu yang diasuh oleh Syekh Umar Husain Al-Khatib, itu lebih condong kepada fikih. Lebih penekanannya lebih ke fikih. Itu tempatnya di mana kira-kira? Sekarang di Darul Mustafa. Dulu di Darul Mustafa, tapi tahun ini mulai kemarin mereka dipindah ke tempat furu sebelah. Soalnya masih di Tarim tadi. Iya, di Tarim sebelah. Lalu ada juga sekarang yang baru ini. Ini punya Sayyid Hamid bin Umar bin Hamid, ya? Sayyid Hamid yang mantunya bin Umar Ali Al-Jufri ya. Itu membuka sekarang kelas tamkin. Tamkin itu masih ini. Awal masih hangat. Ini tamkin. Umur berapa gitu? Tamkin itu lebih condong kepada nahwi, kepada qawaidul fiqhiyah. Itu dihasil langsung oleh Ustadz Abdul Harbili, insyaallah, dari Kurdi, dari Irak. Dulu Kurdi, sekarang pindah ke mudarris yang ada di Al Azhar. Sekarang di sini. Itu untuk Arab aja, orang Arab aja, orang-orang terpilih aja yang di sana. Soalnya orang Arab lebih ahtaj ya nih, lebih membutuhkan kepada bahasa Arab yang bahasa Arabnya itu soalnya lemah biasanya orang-orang Arab. Dan satu lagi yang ada di luar itu Darul Madinah. Darul Madinah ini khusus Al-Qur'an. Khusus menghafal Al-Qur'an. 1 tahun. Itu masih termasuk Darul Mustafa? Darul Mustafa tapi furu sudah. Cabang Darul Mustafa, tapi khusus untuk Al-Qur'an. Itu berapa tahun kalau Darul Madinah itu? Darul 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun itu. Jadi seumpama masuk ke Darul Mustafa sini terus pengen langsung Darul Madinah. Masih sekarang. Bisa. Jadi seumpama udah lulus dari Solo itu mau milih mana aja bisa. Enggak apa-apa. Mau ikut tertib yang ada di Darul Mustafa atau langsung Al-Qur'an, tergantung anaknya, hikmahnya gitu. Terus tapi ini banyak orang yang tanya, nanti kalau masuk Darul Mustafa dari Solo apakah langsung di Darul Mustafa? Enggak.